Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya tidak akan membahas soal ya, tapi membahas pembahasan soal dari video sebelumnya, yaitu terkait dengan teori konflik. Ya, kemarin ada soal terkait teori konflik ya. Maka di sini saya akan mencoba mengulas berbagai teori-teori tentang konflik. Jadi ini pengantarnya dulu ya. Banyaknya teori konflik itu membutuhkan pemetaan untuk memudahkan kita dalam mengenal dan memahami berbagai teori konflik yang ada. Secara sederhana, teori konflik itu bisa dikelompokkan menjadi dua ya, yaitu teori konflik klasik dan teori konflik modern. Tokoh dari teori konflik sosiologi klasik itu adalah Polybus, Ibnu Khaldun, kemudian Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, dan juga Thomas Hobbes. Sedangkan tokoh sosiologi modern yang mengemukakan tentang teori konflik itu ada Karl Marx, kemudian Lewis Althusser, dan Ralph Dahrendorf. Nah, kemarin ada option Marx, kemudian Althusser dan Dahrendorf ya. Teori konflik klasik itu cenderung memandang konflik ditinjau dari segi sifat alami manusia yang cenderung saling memusuhi dan saling menguasai, terutama dalam hal kekuasaan. Adapun teori konflik modern itu lebih bersifat kompleks dan muncul sebagai kritikan atas teori fungsionalisme dari struktural. Nah, di sini adalah definisi dari konflik itu sendiri. Konflik secara etimologis berarti pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan, atau pula perbedaan, kemudian pertentangan berlawanan atau berselisih. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu mempunyai arti percekcokan, perselisihan, dan juga pertentangan. Dari kamu sosiologi, konflik itu bermakna the overt struggle between individuals or group within a society or between national states. Jadi konflik itu bermakna adalah pertentangan antara individu atau kelompok di dalam masyarakat atau antara orang-orang di dalam negara. Teori konflik mengasumsikan bahwa any theory or collection of theories that emphasize that role of conflict, especially between groups and classes in human societies. Jadi teori konflik atau sejumlah teori konflik itu mengemukakan bahwa aturan atau peran konflik itu terutama antara kelompok dan kelas-kelas sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah asumsi tentang teori konflik. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional itu sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat pula bahwa dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya, dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi atau paksaan, dan juga kekuasaan dalam masyarakat. Namun, konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Apabila struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik equilibrium atau titik keseimbangan, maka teori konflik sebaliknya melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat akan mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama atau konsensus. Dalam konflik selalu ada negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan paksaan. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di dalam masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan atau koersi. Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan juga power. Yang pertama adalah teori konflik klasik. Ahli pertama dari teori konflik klasik adalah Polybus. Polybus lahir pada tahun 1167 sebelum Masehi, menyatakan bahwa konflik itu muncul dari keinginan manusia
untuk membentuk komunitas yang diinginkan. Hal ini dilandasi oleh ketidakadilan dalam sistem pemerintahan tunggal atau monarki, sehingga diinginkan adanya transisi kekuasaan. Transisi dari sistem pemerintahan penguasa tunggal yang didasarkan pada kekuasaan atau kekuatan kingship atau negara dalam sebuah kerajaan kepada kekuasaan yang didasarkan pada keadilan dan wewenang yang sah. Ini menurut Polybus. Kemudian yang kedua adalah menurut Niccolo Machiavelli. Machiavelli lahir di tahun 1496 dan wafat di tahun 1527. Menurut Machiavelli, pada awalnya manusia hidup liar bagaikan binatang buas. Ketika ras manusia semakin meningkat jumlahnya, mulai dirasakan kebutuhan akan adanya hubungan dan kebutuhan pertahanan untuk menentang satu dengan yang lainnya, dan memilih seseorang yang sangat kuat dan berani untuk dijadikan sebagai pemimpin mereka yang harus dipatuhinya. Kemudian mereka mengenal baik dan buruk dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi dapat dikatakan konflik itu adalah sifat naluriah manusia untuk menentang demi pertahanan. Ini menurut Machiavelli. Kemudian menurut Thomas Hobbes, pada tingkatan pertama manusia dengan keinginannya terus-menerus dan kegelisihannya akan kekuasaan setelah berkuasa. Artinya, rasa ingin berkuasa akan berhenti bila mana sudah masuk liang kubur. Hal ini terwujud dalam dua hal. Seorang raja dan problematikanya karena keinginan untuk berkuasa adalah sesuatu hal yang tak pernah mengalami kepuasan. Ini menurut Thomas Hobbes. Kemudian kita beralih kepada teori konflik modern. Yang pertama adalah Karl Marx. Karl Marx mencetuskan konflik kelas antara kaum kapital atau kaum pemilik modal dengan proletar atau buruh adalah titik sentral dari masyarakat. Dasar analisis kalangan Marxis adalah konsep kekuatan politik sebagai pembantu terhadap kekuatan kelas dan perjuangan politik sebagai bentuk khusus dari perjuangan kelas. Struktur administratif negara modern adalah sebuah komite yang mengatur urusan sehari-hari kaum borjuis. Konflik akan sering muncul di antara dua kelas ini. Kaum buruh memulainya dengan bentuk perlawanan koalisi borjuis agar upah mereka terjaga. Jadi masalahnya di sini adalah material. Kemudian ahli yang kedua dari teori konflik modern adalah Lewis Coser. Menurut Lewis Coser, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Jadi konflik itu berfungsi sebagai alat yang berguna dalam membentuk, menyatukan, dan memelihara struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompoknya dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Misalnya, perang yang terjadi bertahun-tahun yang terjadi di Timur Tengah telah memperkuat identitas kelompok negara Arab dan juga Israel. Kemudian, masih menurut Lewis Coser, ada yang dinamakan safety values atau kartu penyelamat. Safety values merupakan konsep yang digunakan oleh Coser dalam menjelaskan jalan keluar untuk meredakan konflik agar tidak semakin menajam. Safety values dapat dikatakan institusi yang menjembatani suatu konflik, sehingga kartu penyelamat itu berfungsi untuk mengungkapkan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau struktur. Kemudian yang ketiga adalah Ralph Dahrendorf. Konflik dan konsensus merupakan dua sisi dari suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal tersebut bagaikan dialektika. Dua hal yang bertentangan tapi saling terkait satu sama lain. Dahrendorf menganggap bahwa dalam konflik itu terdapat beberapa unsur yang menonjol. Yang pertama adalah otoritas dan yang kedua perubahan. Jika Coser beranggapan konflik dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan status quo, maka Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dan dari konflik hanyalah satu bagian dari realitas sosial. Konflik juga mengakibatkan perubahan dan juga perkembangan. Kemudian kita berlanjut pada fungsi konflik. Tadi kita sudah bicara terkait teori konflik. Berdasarkan fungsinya, konflik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konflik konstruktif. Konflik konstruktif itu adalah konflik yang mempunyai nilai positif kepada pengembangan organisasi. Contohnya, protes yang dilakukan oleh Gandhi di India untuk menentang Inggris. Hal ini berefek
positif dalam membangun jalan kemerdekaan India dan dipandang baik oleh pemerintah Inggris dan India. Penyebabnya karena protes yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi bersifat damai tanpa adanya kekerasan. Kemudian yang kedua adalah konflik destruktif yang memiliki dampak negatif kepada pengembangan organisasi. Contohnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Hal ini membuat orang Indonesia memberikan label buruk terhadap GAM sebagai gerakan separatisme, bukan lebih ke kesenjangan sosial ekonomi yang dirasakan oleh rakyat Aceh. Kemudian menurut Lewis Althusser bahwa konflik itu mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang berstruktur secara longgar. Jadi, masyarakat yang mengalami disintegrasi atau berkonflik dengan masyarakat lain dapat memperbaiki kepaduan integrasinya. Kemudian fungsi konstruktif yang kedua dapat membantu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain. Contohnya konflik antara bangsa Arab dan Israel akan menimbulkan aliansi antara Israel dan Amerika Serikat. Sehingga berkurangnya konflik Israel dengan Arab mungkin dapat memperlemah hubungan antara Israel dan Amerika Serikat. Kemudian fungsi yang ketiga, konflik dapat membantu mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Gerakan protes terhadap Perang Vietnam memotivasi kalangan anak muda untuk pertama kali berperan dalam kehidupan politik di Amerika. Dengan berakhirnya konflik Vietnam, muncul kembali semangat apatis di kalangan pemuda Amerika. Kemudian yang keempat, konflik juga dapat membantu fungsi komunikasi. Melalui konflik, identitas dan batas semakin jelas, sehingga dapat menjadi cara mengenali satu sama lain untuk saling berdamai. Ini adalah dampak konflik, baik dampak negatif maupun positif. Dampak negatif yang pertama adalah rusaknya reputasi, harta benda, dan hilangnya nyawa manusia. Kemudian menimbulkan kepribadian terhadap individu, seperti adanya rasa benci dan saling curiga akibat dari perang. Yang ketiga, terdapat demoniasi penaklukan yang terjadi pada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Dan dampak terakhir adalah keretakan hubungan antar anggota kelompok. Di sisi lain, konflik juga memicu adanya dampak positif. Yang pertama, adanya penyesuaian kembali norma dan nilai yang disertai dengan hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sama anggota kelompok. Nah, di sini adalah manajemen konflik. Fisher menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan. Yang pertama adalah pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. 2. Penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. 3. Pengelolaan konflik yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. 4. Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. 5. Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Nah, tahapan-tahapan di atas itu merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik. Kemudian menurut Mineri, bahwa manajemen konflik itu merupakan proses secara terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal. Maka yang pertama diperlukan penerimaan terhadap keberadaan konflik. Apakah dihindari atau ditekan atau didiamkan. Yang kedua, klarifikasi karakteristik dan struktur konflik. Yang ketiga, evaluasi konflik. Jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya, menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik. Dan yang terakhir, menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Nah, demikian sedikit ulasan materi terkait teori-teori konflik sosial. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah referensi dalam mempersiapkan tes P3K untuk guru sosiologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.